Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, di kita dalam pertemuan kali ini akan membahas tentang adat daripada salafun saleh di dalam bulan Ramadan. Karena mereka para salihin adalah orang yang paling pintar berjual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya salah satu salihin ketika mereka meniup lilin, mereka mengatakan bahwasanya jika kau ingin meniup lilin, jangan katakan huf, tapi katakan rauf. Dengan kalimat rauf adalah ismun min asma'illah, dari asmaul husna, ar-rauf. Ketika kita mengatakan rauf, kita mendapatkan pahala karena menyebut asma Allah. Ketika kita mengatakan huf, mungkin di situ nggak ada faedahnya dan juga mati itu lilinnya. Tapi dengan kalimat rauf, lilin akan mati dan kita mendapatkan pahala. Inilah para salafun saleh. Mereka detailnya waktu mereka manfaatkan untuk meraih daripada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Bidayatul Hidayah, setiap nafas daripada nafas-nafas kamu adalah jauhar, permata yang sangat mahal, lagi matalah yang tidak bisa dihargai dengan apapun. Oleh karena itu, di pertemuan kali ini di TV tercinta TV Al-Wafa, kita akan kaji tentang adat para salafun saleh, bagaimana mereka para salafun saleh di bulan Ramadan. Bagaimana cara mereka menyambut, apa yang mereka lakukan, dan apa kebiasaan mereka untuk menyambut dan memaksimalkan waktu mereka di dalam bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Nah, ikhwani rahimakumullah, di antara daripada adat para salafun saleh, yaitu yang pertama adalah istiqbal Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Mereka menyambut bulan Ramadan dengan tiga hal. Tiga hal yang mereka lakukan ketika mereka masuk ke dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah mereka menyambut bil farah, dengan gembira. Mereka menyambut bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan dengan gembira. Dikatakan bahwasannya para salafun saleh, di antaranya Sayyidina Mu'alla bin Fadl, beliau mengatakan para salafun saleh terdahulu mereka mengharap datangnya bulan Ramadan dari 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Dari bulan Rabiul Awal mereka sudah meminta Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, seperti itu. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, mereka sangat bergembira karena mereka telah disampaikan kepada bulan yang mereka nanti-nanti. Nah, bagaimana mereka tidak gembira dengan datangnya bulan Ramadan? Karena dikatakan bahwasanya Allah memuliakan umat Muhammad di bulan Ramadan ini dengan 5 kemuliaan yang tidak diberikan kemuliaan tersebut kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa, tapi di dalam puasa mereka tidak memiliki keistimewaan yang seperti diberikan kepada umat Muhammad. Dikatakan bahwasanya Allah memberikan kemuliaan bagi umat Muhammad 5 kemuliaan. Di antaranya adalah di malam pertama bulan Ramadan Allah memberikan nadrah, pandangannya kepada umat Muhammad. Nah, dan yang kedua yaitu bau mulut daripada orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala min rihil misik, daripada bau misik. Dan yang ketiga yaitu adalah malaikat mengistighfarkan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang keempat yaitu tuzayyanil jannah, surga dihias oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di sebagian riwayat mengatakan bahwasanya idza kana awwalul laila min syahri Ramadan habbat rihu min tahtil arsy. Jika dimasuk malam pertama bulan Ramadan, berhembus angin di bawah arsy Allah. Dan angin tersebut bernama Al-Muthirah. Anginnya namanya adalah Al-Muthirah. Kemudian angin tersebut masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dan menggerakkan daripada dedaunan yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendengar daripada gerakan dedaunan yang menimbulkan suara-suara yang indah, mencuri perhatian daripada bidadari-bidadari, dan bidadari tersebut mengatakan bahwasannya
apakah gerangan? Ya Ridwan, ma hadhihi laila. Wahai malaikat Ridwan, apakah yang terjadi sehingga surga dihias dan dedaunan bergerak mengeluarkan suara-suara yang indah? Apakah gerangan? Kemudian malaikat Ridwan mengatakan, ya khairatil hisan, hadhihi awwalul laila min syahr Ramadan. Ini adalah malam pertama di bulan Ramadan, wahai para bidadari. Kemudian para bidadari tersebut meminta kepada Allah, ya Rabb, ij'al lana min ibadika fi hadzal syahr azwajan. Ya Allah, jadikan mereka yang berpuasa di bulan Ramadan ini menjadi suami-suami kami. Tagiru a'yunina bihim, yang mana mereka membuat kami gembira karena mereka telah bermujahadah berpuasa di bulan Ramadan. Wa tagiru a'yunihim bina, dan kami supaya kami bisa berkhidmah menggembirakan mereka orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Nah, dikatakan juga ketika masuk bulan Ramadan, para salafun salih gembira karena dikatakan futihat abwabul jannah, surga Allah Subhanahu wa taala dibuka dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ghuliqat abwabul jahannam falam yufta min habab, ditutupnya pintu neraka dan tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Dikatakan oleh para ulama, arti bahwasanya makna daripada Allah menutup pintu neraka rapat-rapat menunjukkan bahwasanya amalan yang membuat masuk neraka di bulan Ramadan sangatlah sulit sekali, karena kesempatan untuk masuk neraka sangat sulit di bulan Ramadan dan kesempatan untuk masuk surga terbuka lebar-lebar. Nah, dan juga dikatakan yang ketiga, wasul silatis syayatin, dan syaitan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengganggu daripada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, dan juga futihat abwabur rahmah, pintu rahmat di bulan Ramadan dibuka sangat lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dibuka di bulan-bulan yang lain. Dan juga yang kelima, wa yunadi munadi, di setiap malam bulan Ramadan terdengar suara yang memanggil kepada umat Nabi SAW, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang ingin berbuat kebaikan, aqbil, ini waktu Anda untuk berbuat kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr agusir, wahai orang yang selalu dalam keinginannya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kejelekan, agusir, berhenti dulu, ini bukan bulan kamu. Dan juga yang keenam, kullu laila utaga minan nar, setiap malam di bulan Ramadan Allah membebaskan daripada penduduk neraka untuk menjadi penduduk surga. Sebagian riwayat mengatakan 60.000 setiap malamnya di malam-malam bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, dan juga dikatakan oleh Syekh Yahya bin Abi Katsir, kana min du'aihim, di antara doa mereka para salafun saleh adalah Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, salimni, selamatkan aku, beri aku kesehatan, beri aku kekuatan ya Allah agar aku bisa sampai ke bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, dan juga ketika aku bisa sampai ke bulan Ramadan, aku beribadah, selamatkan Ramadan dari aku, dari kejelekanku, dari kenakalanku, sehingga bulan Ramadan kau terima ya Allah, sedangkan aku dengan Ramadan memiliki hubungan yang sangat baik dalam ibadah dan yang lainnya. Nah, ikhwani rahimakumullah, bagaimana tidak gembira di bulan Ramadan, karena di situ awwaluha rahmah, 10 pertama adalah pertama, kedua, ketiga sampai ke 10 rahmat dari Allah. Yang kedua awsatuha maghfirah, dan yang kedua adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga itqun minan nar, 10 ketiga adalah pembebasan daripada api neraka. Nah, dikatakan dulu ada seseorang, dia ini nakal dan ahli maksiat. Ketika masuk bulan Ramadan, dia beli baju baru, dia beli minyak, dia mandi setiap malamnya, dan dia beribadah di bulan Ramadan. Barokah dia menghormat bulan Ramadan, tidaklah keluar bulan Ramadan kecuali orang tersebut menjadi orang baik dan menjadi orang yang beruntung karena bita'dhimihi li Ramadan, karena mengagungkan daripada bulan Ramadan. Nah, ini yang pertama, mereka menyambut bulan Ramadan dengan bergembira. Mereka menyambut daripada bulan Ramadan dengan gembira. Nah, yang kedua, para salafun saleh menyambut bulan Ramadan bin niyah hasanah, dengan niat-niat yang baik. Karena niat ini sangat istimewa. Dikatakan oleh Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat.
Nah, ada peribahasa di Kota Tarim dikatakan bahasanya an-niyah matiyah. Niat itu adalah kendaraan. Nah, sebagaimana kita, kalau niat kita besar, ya kendaraan kita akan besar. Niat kita kecil, maka kendaraan kita akan kecil. Bahkan dikatakan oleh Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar, beliau mengatakan bahasanya bin niyah salihah yanfatih babal maglud. Dengan niat yang baik terbuka itu semua pintu-pintu yang tertutup. Yanfatih babal maglud bila gaidin wala guyud, dengan tanpa batas. Batasnya adalah niat kita. Ketika di mana kita berhenti berniat, disitulah akhir daripada terbukanya pintu. Jika kita terus niat, maka pintu tersebut akan selalu terbuka. Wa narga maragi ahli su'ud ar-ruka'is sujud al-mufina bil uhud. Dan juga kita bisa masuk ke derajat orang-orang yang saleh, orang-orang yang memenuhi daripada janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-wafa' bi ahdillah. Naam, mereka yang memenuhi daripada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa, kita bisa capai hanya dengan niat, an-niyah matiyah. Oleh karena itu, mereka para salafun saleh ketika masuk bulan Ramadan, mereka membuat daripada niat-niat yang sangat baik. Bahkan sebagian riwayat mengatakan bahwasanya pertama kitab yang dikarang dari Sada Al-Ba'alwi adalah kitab Niat yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Pernah para salafun saleh ditanya, "Ya Habib, kenapa antum para alawiyin ahli tarim, antum ta'akhartum fi ta'lifil kutub?" Antum telat ketika ngarang kitab. Para solihin banyak yang mereka ngarang kitab, kita tidak temukan karangan kitab. Mereka mengatakan bahasanya nahnu la nu'alliful kutub walakin nu'allifur rijal. Kami nggak cetak buku, tapi kita mencetak daripada anak-anak yang mereka menjadi orang-orang soleh. Makanya di Kota Tarim dikatakan bahasanya mayuhammim syaribu illa wagudu mukashif. Tidaklah mereka tumbuh kumis kecuali mereka menjadi orang-orang soleh. Insyaallah di lain kesempatan di TV Al-Wafa kita akan terangkan tentang bagaimana itu mereka ahli tarim mendidik anak-anak mereka sehingga mereka menjadi orang-orang soleh insyaallah. Nah, bahkan Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran pertama kitab yang dikarang adalah Kitabun Niyah, kitab tentang niat, niat pernikahan, niat bangun rumah, niat ini dan niat itu. Nah, bahkan di Kota Tarim dikatakan bahasanya para salafun saleh yu'allim auladuhum niyah kama 'allamahumul Fatihah. Mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka itu tata caranya niat sebagaimana mereka mengajarkan bacaan Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah kan sangat sulit, setiap hurufnya, panjang pendeknya, makharijul hurufnya. Begitu juga ketika mereka mendidik niat kepada anak-anak mereka. Nah, dikatakan juga oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan rubba amalin saghirin tu'addimuhun niyah. Berapa banyak amal yang kecil tu'addimuhun niyah, karena niat yang baik, niat yang banyak dan yang bagus menjadi amal yang kecil itu menjadi besar. Yang buat besar apa? Bukan amalnya, tapi niat yang dia lontarkan itu membuat amal menjadi besar. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal yang besar tapi menjadi kempes, menjadi kecil. Apa yang membuat kecil? Apa yang membuat amal tersebut menjadi ringan dan kecil? Apa? Tusaghiruhun niyah. Karena niatnya kurang bisa niat, tata caranya niat, sehingga amal yang besar menjadi kecil. Nah, lalu apa yang kita harus lakukan, niatkan di bulan Ramadan? Dikatakan bahwasanya 4 hal penting yang harus kita niatkan di malam-malam di bulan Ramadan ketika kita masuk dalam bulan Ramadan. Yang pertama yaitu kita niat sebagaimana para salafun saleh niat. Jadi kalau kita masuk bulan Ramadan atau di hari-hari bulan Ramadan, ya Allah saya niat masuk bulan Ramadan sebagaimana para salafun saleh mereka masuk di bulan Ramadan. Seperti mereka beribadah di malam Ramadan. Habib Ali Habsyi beliau mengatakan jika kalian tidak bisa niat, niatlah kalian sebagaimana aku niat. Jadi ya Allah niat masuk bulan Ramadan sebagaimana Habib Ali Habsyi masuk bulan Ramadan. Atau kita punya guru, kita sebutkan ya Allah saya niat masuk bulan Ramadan sebagaimana guru kita Al Habib Umar masuk bulan Ramadan. Ya Allah saya niat di bulan Ramadan sebagaimana guru kita Al Habib Umar beribadah di bulan Ramadan. Itu yang pertama niatnya. Yang kedua yaitu adalah niat untuk semangat berpuasa dan juga bertarawih. As-siyam wal qiyam. Al-qiyam yakni bermakna salatut tarawih. Niat untuk semangat melaksanakan salat tarawih,
sholat malam, dan juga menjaga puasa. Ini niat yang kedua. Dan niat yang ketiga, yaitu adalah hifdzul jawarih minal azam, menjaga anggota badan daripada dosa dan kejelekan. Ini niat menjaga anggota badan daripada kemaksiatan. Niat kita. Yang keempat yaitu adalah tukthirul khairat, niat untuk memperbanyak kebaikan. Min tilawatil Quran, dan juga zikir, sedekah, hadir majlis ta'lim, dan juga sholawat kepada Nabi SAW. Ini amalan daripada para salaf yang kedua. Yang pertama, mereka bergembira. Yang kedua, menanamkan niat-niat yang baik. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan diri untuk semangat beribadah. Mempersiapkan diri untuk semangat beribadah di bulan Ramadan. Nah, bagaimana tidak mereka bersemangat? Bahwasanya Rasulullah SAW dalam hadis Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya bersabda, "Mada yastaqbilukum wa mada tastaqbilunahu." Ketika itu kumpul para sahabat, Rasulullah mengatakan, "Mada tastaqbilunahu?" Apa yang kalian akan persiapkan? Mada yastaqbilkum wa mada tastaqbilunahu. Apa yang akan menghadap kepada kalian dan apa yang kalian persiapkan? Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Wahyun nazal?" Apakah wahyu turun ya Rasulullah? Galala. Aduun qad hadar. Apakah itu musuh telah menghadang kepada kita? Kemudian kata Rasulullah, "La." Famadha? Apa ya Rasulullah? "Innallaha yaghfir fi awwali laila fi syahri Ramadan likulli ahli hadhil giblah wa asyara biyadihi ilaiha." Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah mengampuni di malam bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, orang-orang Islam yang mereka beribadah ke Ka'bah, artinya mereka orang-orang Islam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada salah satu sahabat menundukkan dan mengatakan bahwasanya bakhin. Untungnya, salangkah untungnya. Seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Daqa bihi sadru." Apakah hatimu sempit? Apa kamu susah? Qala la ya Rasulullah walakin dzakartul munafik. Aku cuma ingat orang munafik. Kok enak ya Rasulullah. Di malam ini mereka mendapatkan pengampunan. Sedangkan hati mereka seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Innal munafiqina humul kafirun." Orang munafik itu mereka adalah orang kafir. Walaysa lil kafirina fi dzalika syai'. Di malam itu orang-orang kafir tidak mendapatkan. Dan juga perlu diperhatikan ada beberapa hal yang tidak mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan. Di malam pertama dan juga di malam-malam Lailatul Qadar, yaitu ada 4 orang. Yang pertama al-musyahin, yang orang yang di hatinya ada kebencian kepada sesama muslim. Ghati'ur rahim, orang yang memutus silaturahmi. Dan yang ketiga mudminul khamr, orang yang kecanduan narkoba dan minuman keras atau yang lainnya. Dan yang keempat agul walidain, orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. 4 ini tidak akan mendapatkan pengampunan. Dan juga dikatakan bahwasannya Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, ketika mereka mempersiapkan untuk bulan Ramadan, Habib Abdullah bin Husin bin Tahir kalau masuk bulan Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan, Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir mendudukkan keluarganya, anak-anaknya didudukkan. Kemudian ditanya, wahai anakku, apa yang akan kalian siapkan besok Ramadan? Ayo, abah, aku kemarin Al-Quran setiap harinya baca 10 lembar. Insya Allah di bulan Ramadan 1 juz. Terus apa lagi? Insya Allah sholat tahajudnya sekian abah, baca zikirnya sekian. Semua didata oleh Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Kemudian beliau mengatakan bahasanya, sedangkan aku setiap harinya seperti ini, jam ini segini, jam ini aku lakukan ini. Beliau ditemukan dalam waktu-waktu oleh Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Beliau mengatakan bahasanya, aku tidak bisa nambah amalan lagi. Waktuku sudah penuh semuanya. Adakah di antara kalian yang mau jual waktunya kepadaku sehingga aku bisa memanfaatkan menambah amalku di bulan Ramadan? Masya Allah. Waktunya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir semuanya makmur. Bahkan ada salah satu santri beliau yang datang kepada Habib Abdullah bin Husin bin Tahir membelikan jam yang dulu ya. Kemudian diberikan kepada Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, "Kali Habib, ini aku berikan jam. Ini jam Habib bisa mengatur waktu kamu lebih detail Habib. Setiap detiknya, menitnya lebih manfaat insya Allah." Kata Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, "Jazakumullah khair." Terima kasih banyak. Kemudian selang beberapa hari si santri datang menanyakan perihal jam tersebut. "Kalau Habib, bagaimana jamnya?"
Apa manfaat buat antum? Masya Allah, jamnya Masya Allah. Aku bisa lebih detail mengatur waktuku dan setiap menitnya aku manfaatkan. Cuman sayangnya satu. Apa? Jam kamu cuman sehari mati. Besoknya nggak bisa. Loh iya Habib, itu jam nggak pakai baterai, itu harus diputer Habib. Jamnya harus diputer, antum puter berapa menit gitu, 1 menit atau 2 menit antum puter, kemudian 1 hari bisa dipakai lagi. Kemudian kata Habib Abdullah bin Nasir bin Thahir, ambil jam kamu, aku tidak punya waktu untuk memutar daripada jam tersebut. Masya Allah. Dikatakan Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan bahwasanya lau ja'al katib yaktub a'mal walad Husain. Kalau sampai ada seseorang yang ingin menulis daripada amalan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, ma bayakdir yaktubunaha. Tidak akan mungkin bisa menulis daripada amalan Habib Abdullah bin Husain bin Thahir au yuhsiha likathratiha, dari banyaknya amalan daripada amalan daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau ngajar dan yang lainnya. Bahkan dikatakan amalan di antara amalan beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, la ilaha illallah 25.000. Ya Allah 25.000. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 25.000, dan setiap harinya membaca doa birrul walidain. Dan belum beliau yang kegiatan dakwah dan belajar mengajar. Beliau sangat sibuk dan makmur. Bahkan sampai di sebagian riwayat mengatakan beliau Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, kalau ada santrinya satu yang nggak ngaji, dia tahu. Kemana fulan? Kalau Habib beliau sibuk di ladang membajak sawah. Didatangi sama Habib, kemudian mengatakan bahasanya, mana kamu? Gal Habib sibuk. Kalau kelas, inti lanjutkan bajak sawah, aku di belakang kamu. Pelajaran apa kamu kemarin yang nggak masuk? Dibacakan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, dan dia beliau Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mengaji di belakang orang yang membajak sawah, membacakan, menerangkan daripada ilmu. Kenapa? Takut dan sayang kepada santrinya yang ketinggalan daripada ilmu. Hakadha Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Nah, dan juga ada persiapan yang sangat penting di bulan Ramadan, yaitu adalah yang pertama adalah taubah shadiqah, taubat yang benar-benar. Ini adalah untuk menyambut bulan Ramadan, dan juga semangat yang sangat tinggi, niat-niat dan semangat yang sangat tinggi. Dan yang ketiga adalah menjauhi daripada orang-orang yang jelek, teman-teman yang jelek di bulan Ramadan, agar supaya kita tidak kebawa, karena dikatakan man jalasal asyrar wa in kana minal akhyar fa huwa minal asyrar. Siapa orang yang duduk dengan orang yang jelek, walaupun dia orang baik, maka dihitung sebagai orang yang jelek. Oleh karena itu kita manfaatkan bulan Ramadan dengan semangat beribadah. Mannalahu da'un dawi bidunubi falyati min Ramadan ba'ba tabibihi. Siapa orang yang punya penyakit, dia punya penyakit hati, punya kejelekan, punya kemaksiatan, maka ayo kita berobat di bulan di bulan Ramadan ini. Jadi kita perlu bersemangat di bulan Ramadan, karena dikatakan man arafa ma yatlub hana alaihi kullu ma yabdul. Siapa orang yang tahu apa yang sedang ia cari, tujuannya dia tahu apa yang akan dia cari, apa yang akan dia dapat, maka hana alaihi kullu ma yabdul. Maka menjadi usaha yang begitu capek dan payah, nggak ada harganya apa yang dia usahakan ketika dia tahu apa yang dia cita-citakan akan dia dapatkan. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah, insyaallah. Kita akan bertemu di halago yang kedua tentang bagaimana tradisi salaf di bulan Ramadan. Ya Allah bitaufiq, hatta nufiq wa nal haqil farid.